Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jazakallahu wa iyyakum min ahli khair wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah, wa aslahallahu balana wa balakum wa bala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khususatan fi Palestina wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Ada berita yang sangat viral di kalangan NU, wabil khusus Jawa Timur, yaitu beberapa waktu yang lalu Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar itu diberhentikan belum pada waktunya. Kalau bahasa kasarnya itu dipecat atau di stop sebagai Ketua PWNU, padahal belum ada pemilihan Ketua PWNU yang baru. Itu yang dimaksud dengan belum waktunya. Kalau kita mentelaah, saya disclaimer dulu, ini adalah analisa saya yang saya rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, sangat sering kita dengar sejak awal, tegas sekali Ketua PBNU itu, yaitu Gus Yahya, menyuarakan bahwa NU ini, wabil khusus PBNU-nya, artinya NU secara struktural, NU secara organisasi, itu tidak bermain di politik praktis. Artinya tidak dibawa kepada mendukung paslon manapun. Ini perlu dicatat, tidak mendukung paslon manapun. Artinya ya mendukung semuanya. Mendukung pemilihan ini agar berjalan dengan baik dan benar. Tidak menyampaikan aspirasi mendukung kepada pihak tertentu. Ini independensi PBNU yang ingin diterapkan. Ya, mungkin mengutip kepada NU kembali ke Hitoh dan sebagainya. Lalu setelah itu di sela-sela beredar ungkapan-ungkapan Ketua PBNU seperti itu, memang kita sering mendengar banyak tokoh-tokoh NU yang menyuarakan dukungan kepada paslon tertentu, misalnya paslon Amin. Kemudian ada satu peristiwa di Haulnya Mbah Kerap ya, beberapa pesantren Kerap ya, beberapa waktu yang lalu ya, Mbah Ali kalau tidak salah. Di situ kan didatangi oleh salah satu dari Cawapres paslon 1 ya, Kiai Haji Abdullah Muhaimin, Kiai Haji Dr. Abdul Muhaimin ya, atau kita sebut Gus Muhaimin atau Caimin. Dan ketika Ketua PBNU itu memberikan sambutan, di situ membuat sebuah bercandaan atau kelakar kalau bahasa kita, bahwasanya Gus Muhaimin ini baru sekali ini datang, walaupun sebelum-sebelumnya itu tidak pernah datang ya. Artinya baru kali ini saja datang, di musim Pilpres ini datang ke haul itu, dan sebelumnya tidak pernah datang, dan semoga terus selanjutnya akan datang walaupun mungkin tidak akan menang. Bahasa walaupun mungkin tidak akan menang, ini setidaknya mempertegas bahwasanya PBNU itu ya, Ketua PBNU itu, dan berarti mewakili PBNU itu tidak mendukung paslon manapun, termasuk tidak mendukung paslon nomor 1, walaupun wapresnya di situ dalam paslon tersebut, cawapresnya berarti adalah Gus Muhaimin yang la khilafa fi annahu adalah seorang NU tulen, baik secara kultur ataupun dalam organisasi kan sebagai ketua PKB. Kita tahu PKB itu kan partai yang dilahirkan oleh Gus Dur, tokoh NU, kan begitu ya. Artinya image publik itu memang ada kemungkinan seolah-olah PBNU ini atau NU PBNU itu ke paslon nomor 1 ini. Maka Kiai Yahya ini ya, atau Gus Yahya ini mempertegas sikap. Artinya kalau misalnya kita mau di tengah lalu bergeser, kan nariknya itu memang agak keras. Jadi ada dua langkah. Bukan hanya menjaga agar tetap di tengah, tapi yang sudah agak ke pinggir ditarik. Nah, kebetulan kalau analisa saya dari salah satu petinggi dalam NU di level wilayah, yaitu ketua PBNU misalnya, Kiai Haji Marzuki Mustamar ini yang memang lebih sering nampak sekali menyampaikan dukungan kepada paslon tertentu. Artinya ini kok sepertinya tidak ada di tengah, maka ditarik dengan cara yang agak krusial, agak frontal mungkin. Ini kalau misalnya alasan pemecatannya adalah gara-gara itu. Tetapi selama ini yang beredar, saya catat temannya Gus Saifullah Yusuf itu ya, atau Gus Ipul itu tidak menyebutkan apa alasannya. Hanya ini masalah internal. Dibicarakan, didiskusikan, lalu diputuskan seperti itu ya. Tetapi dari berbagai sumber mungkin saja ada kemungkinannya
alasannya itu memang berkaitan dengan karena seperti, nah, ketua PBNU ini tidak sama atau tidak mengikuti mandat atau apa yang ingin ditetapkan oleh PBNU-nya, yaitu kita independen. Kalau terlibat di dalam struktur PBNU, apalagi posisi-posisi yang tinggi, tidak boleh menyuarakan dukungan yang secara terang-terangan kepada paslon tertentu. Ya mungkin ini berlaku kepada tentara, tidak boleh berpolitik, polisi tidak boleh juga, yang masih aktif tentara, masih aktif polisi atau PNS. Ya. Tetapi kalau misalnya ada, entah secara kausistik atau secara persepsif, ya, mungkin dari beberapa narasinya, beberapa agenda-agenda pertemuannya, dan kalimat-kalimat atau statement-statementnya, baik yang secara terbuka atau mungkin tertutup tapi tersebar ke publik, lalu dianggap tidak konsis lagi dengan prinsipnya PBNU, ya berarti wajar diambil tindakan. Nah, ini kalau misalnya kita sepakat alasannya adalah gara-gara itu. Misalnya ada alasan-alasan lain, ya mungkin bukan itu alasannya. Yang jelas, kalau misalnya benar alasannya adalah gara-gara itu, berarti sikap ketua PBNU ini adalah menjaga netralitas PBNU. Siapapun dalam rumah besar NU ini yang dia duduk sebagai pengurusnya, kita harus jaga marwah independensi ini. Tidak boleh ada keberpihakan kepada pihak manapun. Mendukung secara personal boleh, tapi tidak boleh menyuarakan sebagai gerbong pendukung paslon tertentu. Itu harus kita hargai dan harus kita hormati. Jadi kalau misalnya orang memandang ini kok keras sekali PBNU, kenapa kok langsung diberhentikan atau apa? Apakah karena mendukung Caimin, mendukung paslon Amin? Sebetulnya bukan hanya karena misalnya itu benar alasannya, bukan hanya karena paslon Amin. Misalnya mendukung paslon nomor 2 atau nomor 3 pun bisa jadi terjadi peristiwa itu. Artinya misalnya ada tokoh NU lain yang aktif di NU, entah sebagai ketua PCNU atau ketua PBNU atau apa, lalu menyampaikan dukungan terbuka kepada paslon tertentu, berarti kan sudah sedikit keluar dari bingkai independensi PBNU itu, maka akan diambil tindakan. Jadi ini bukan masalah karena mendukung nomor 1, saya kira. Seandainya misalnya benar gara-gara bersuara mendukung secara terang-terangan, itu bukan karena nomor 1 yang didukung. Artinya mendukung manapun tetap akan sama tindakannya. Kenapa? Karena yang dilihat adalah bukan tafsir kepada siapa mendukungnya, tapi secara ijmal kamu menyampaikan dukungan kepada calon tertentu. Nah, itu saya kira cara memandang ini. Ya mungkin saya keliru, tetapi saya menganalisa dari berbagai sumber sepertinya seperti itu. Artinya tidak bisa kita tutup mata, wah ini enggak ada hubungannya dengan politik, enggak. Bisa jadi ini ada hubungannya dengan politik, tetapi dalam rangka atau dalam format hubungan yang baik. Artinya NU, PBNU tetap harus ada di semua golongan. Tidak boleh berpihak kepada paslon manapun. Apabila ada orang-orang di situ yang nampak sekali berpihak kepada satu paslon, maka diambil tindakan yang tegas. Begitu saja ya, dan saya kira ini sudah terbiasa seperti itu ya. Maksudnya sudah terbiasa itu bukan hal yang wow, bukan hal yang akan menghancurkan PBNU, enggak. Sudah biasa ada orang yang mungkin dianggap tidak sejalan lalu dikeluarkan, atau dia bahkan kalau sudah melalui mekanisme rapat mungkin sudah dianggap keluar dari ADART-nya atau dan sebagainya ya. Allahumma hadina sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.